Hati-hati, ada pihak ketiga yang memang bisa menghancurkan kamu dan membuat hidup kamu berantakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiac satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Hati-hati, ada pihak ketiga yang bisa membuat kehidupan kamu itu menjadi berantakan. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Di kartu yang pertama, ada orang yang berhati iblis yang memang ada di sekitar kamu. Ada orang-orang yang memiliki sikap seperti syaitan yang ada di sekitar kamu. Nah, tentu saja kamu juga paham siapa yang saya maksud gitu ya. Dan kamu saat ini pun juga sudah mulai bisa untuk membayangkan siapa orangnya, bentuk wajahnya seperti apa. Kamu sudah mulai bisa untuk membayangkan demikian. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, orang ini pun juga selalu saja untuk mencari gara-gara dan juga selalu saja mencari permasalahan dengan kamu. Dan memang dalam beberapa waktu yang lalu tanpa kamu sadari dan bahkan juga ada yang kamu sadari, orang ini selalu saja menimbulkan perkara, selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan ya memang orang ini adalah orang yang troublemaker, selalu mencari permasalahan dengan kamu, selalu menimbulkan perkara-perkara dengan kamu. Sehingga apa bisa dikatakan orang ini kenapa dalam kondisi yang seperti itu pengen membuat kamu berantakan. Karena sebenarnya memang kalau dilihat-lihat di beberapa waktu belakangan ini, mereka ini juga sebenarnya nggak terlalu happy gitu loh, nggak terlalu seneng dengan segala macam pencapaian-pencapaian positif yang ada pada diri kamu. Sehingga mereka pun juga dengan berbagai macam cara ingin menghancurkan kamu, dengan berbagai macam cara ingin mencari-cari celah permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga memang inilah yang memang bisa dikatakan akan mengakibatkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Kenapa? Mereka juga tidak akan tinggal diam gitu loh. Mereka tidak akan berhenti karena mereka pun juga akan terus mencari permasalahan-permasalahan dengan kamu sebisa mungkin. Dan kemudian kamu juga nantinya juga akan difitnah macam-macam nih. Nah, salah satu upaya yang memang akan mereka lakukan untuk menghancurkan kamu, salah satunya adalah memang mereka ini juga akan memfitnah kamu macam-macam. Ada fitnah inilah, fitnah itulah, dan juga ada beberapa fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Fitnah mereka ini bukan hanya fitnah-fitnah yang receh gitu, tapi fitnah-fitnah yang memang mengarah secara personal, atau mungkin bahkan fitnah-fitnah yang lebih mengarah kepada sisi keluarga kamu. Jadi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa fitnah-fitnah yang akan diberikan oleh mereka kepada diri kamu. Dan kamu pun juga harus bisa untuk lebih mampu mengendalikan posisi emosi kamu. Apapun yang terjadi, apapun yang muncul, kamu pun juga harus bisa mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Kenapa? Dengan kau bisa mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan apapun yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan saat ini. Karena apa? Kamu juga semakin dihancurkan, semakin ada orang yang ingin membuat kamu itu berantakan, kamu justru semakin bisa bertahan. Karena apa? Kamu juga memiliki support system yang bagus gitu loh. Memang ada orang yang gak suka dengan kamu, ada orang yang pengen menghancurkan kamu, tapi di satu sisi, di side yang lainnya, kamu juga merasakan ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memang juga suportif terhadap diri kamu. Jadi memang ada situasi yang memang juga seimbang gitu ya, ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi emang seperti itu. Dan kemudian aku lihat di sini, kamu juga nggak terlalu terpengaruh ya dengan beberapa niat-niat buruk mereka yang memang pengen menghancurkan kamu. Karena apa? Kalau bisa dikatakan, memang ya terkadang mereka memiliki niat buruk terhadap diri kamu, tapi mereka tidak akan pernah berhasil untuk menjatuhkan kamu. Kenapa saya katakan mereka tidak akan pernah berhasil untuk menjatuhkan kamu? Karena kau begitu percayanya terkait dengan apa yang ada dalam diri kamu. Sehingga apa? Dengan kau begitu percayanya
terkait dengan apa yang ada di dalam diri kamu, tentu kamu akan lebih percaya dengan kemampuan kamu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Untuk di beberapa waktu ke depan, kamu pun juga sangat-sangat yakin, sangat-sangat percaya dengan kemampuan dan juga dengan kapasitas yang ada di dalam diri kamu. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Dan kemudian kamu bisa untuk meninggalkan segala sesuatu yang toksik. Artinya apa? Ketika memang ada beberapa omongan-omongan negatif orang lain, ada beberapa orang yang memang juga memiliki niatan buruk terhadap diri kamu bisa untuk meninggalkan itu semua gitu loh. Sehingga apa? Posisinya kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Sehingga memang dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian sakit hati, iya memang jujur kamu juga sedikit merasakan sakit hati, tapi tolonglah rasa sakit hati kamu ini nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Karena ketika ada rasa sakit hati yang terlalu dilebih-lebihkan, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi emang sakit hati boleh, tapi juga jangan sampai ada rasa sakit hati yang terlalu dilebih-lebihkan. Karena ketika ada rasa sakit hati yang terlalu dilebih-lebihkan, tentunya juga nanti malah akan menjadi permasalahan tersendiri yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti dan juga lebih memahami dengan keadaan yang kamu rasakan. Dan kemudian biarlah mereka seperti itu. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kau bisa untuk terus memperbaiki diri. Karena apa? Dengan kau bisa terus untuk memperbaiki diri, tentu segala kebaikan-kebaikan itu juga akan terus muncul di dalam posisi kamu secara keseluruhan gitu loh. Jadi di dalam posisi apapun, kamu juga jangan khawatir dan juga jangan ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan. Dan kalau kita berbicara soal konteks permasalahan, mereka pun juga tidak akan berhenti untuk terus mencari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena ya emang tujuan mereka itu gitu loh. Tujuan mereka adalah terus menciptakan perkara-perkara yang ada, terus menciptakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri mereka terhadap diri kamu. Dan kemudian mereka juga sepertinya juga pengen membuat kamu itu berantakan secara finansial. Jadi kamu juga harus hati-hati juga. Terkadang mungkin juga kalau ada orang yang nakal juga akan mengirimkan serangan-serangan magic yang akan ditujukan kepada diri kamu. Jadi di sini kamu juga saya wanti-wanti tetap harus lebih waspada dan juga tetap harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, tapi kamu juga jangan khawatir, kamu tetap bisa berdiri dan juga tetap bisa merasakan adanya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Joyadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.